Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lihat petugas PLTS sederhana, PLTS rumahan sedang mengangkat panel 120 watt peak ke atap ya. Untuk menambahkan panel saya yang sudah ada di atap juga 120 watt peak. Saya ambil kamera, saya bawa ke sini, saya akan menunjukkan perbedaan. Sama-sama 120 watt peak, tapi yang kiri itu lebih besar dimensinya, padahal sama-sama merek GH, sama-sama 120 WP, speknya sama tapi dimensinya lebih besar. Dan yang kiri itu yang lama ya, yang saya beli lama. Kalau ini 100 watt peak GH juga dimensinya otomatis lebih kecil. Dan yang 3 buah ini juga berbeda ya, ada yang biru dan hitam, 10 watt peak. Dan ini adalah penambahan 120 WP yang kedua. Kalau ini mereknya Maisun ya, yang tadi GH, ini Maisun. Dan ini nanti saya seri dengan yang 100 watt peak. Kalau yang tadi 120 dengan 120. Oke, ini saya akan mengambil yang 10 watt peak kali 3 itu. Akan saya turunkan saja, tidak masuk ke sistem 24 volt saya. Yang di atas hanya tinggal 4 lembar yang 100 dan 120 watt peak. Sementara ini saya istirahatkan dulu. Dan ini adalah penampakan dari atas. Ada 4 lembar, masing-masing 120 watt peak kali 3 dan 100 watt peak 1 lembar. Kita lihat ya, yang sebelah kiri itu lebih besar ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kiri itu sama-sama 120 watt peak sebenarnya. Oh ya, dan tiang itu adalah yang biasa bikin shadow kalau matahari terbit condong ke selatan ya. Dan ini penampakan perolehan setelah saya upgrade apa ya, saya tambah daya. Ini saya gunakan inverternya ya. Ini sudah mau penuh. Kita lihat penggunaan DC nya di sekitar 34 watt dan suhu inverter 36 derajat, karena memang saya gunakan ya, inverter sedang dipakai uji coba. Nah, ini saya uji coba untuk mencuci ya, gunakan uji coba untuk mencuci, tapi ampernya nggak kebaca di sini karena di bawah 1 ampere ini ternyata MCB digital ini tidak membaca. Nanti kalau sudah di atas 1 ampere baru membaca. Sedangkan mesin cuci kalau nggak muter dinamonya atau sedang mengisi air, maka wattnya kecil. Nah, ini terpantau 1 ampere, hilang lagi karena mesin cuci kan memang begitu ya, nyala mati seperti itu ya. Artinya ini sudah bisa saya coba gunakan untuk peralatan-peralatan rumah tangga ya, dengan kondisi yang masih mini ini ya. Oke, ini pernah saya gunakan sampai hampir berapa itu ya, 500 mungkin ya, tapi nggak sempat saya video, hanya saya foto saja. Artinya inverter tidak jeglek atau mumpuni lah. Dan ini kondisi di sore hari tinggal 9 watt pemasukannya. Kita akan lihat hari ini kita dapat berapa ya. Itu terdeteksi 1700 watt hour. Tadi pagi dimulai dari 600, berarti hari ini kita mendapatkan 1100 watt. Bisa mendapatkan segitu karena memang harus saya gunakan ya. Kalau nggak saya gunakan nggak nyampe 1100, sudah penuh. Makanya saya beli inverter ini biar bisa saya gunakan untuk perangkat-perangkat yang lain seperti rice cooker, kapsilen maupun mesin cuci ataupun kipas angin. Hari ini adalah hari berikutnya, ini lumayan cerah ya, lumayan cerah, dan ini saya gunakan 1,8 ampere. Ini saya gunakan untuk memasak nasi teman-teman. Nah, di situ tadi terlihat penggunaan DC 34 standar ya, seperti hari-hari biasanya. Nah, 34 dan suhu inverter 36.
perolehan 250-an, jadi lumayanlah membantu mengisi baterai itu, jadi tidak terkuras. Kita cek ya, 36,9 kondisi inverternya. Kipas inverter sudah menyala ya, dan kipas tambahan otomatis sudah langsung saya nyalakan dari awal. Keluaran inverter 26,1, voltase keluaran dari inverter, dan voltase di sini selisih 0,4 karena inverter sedang digunakan. Ini ya, tadi saya masak mulai dari jam 10:10, kira-kira nanti berapa menit matangnya ya. Tadi saya lupa untuk memvideo dari awal rice cookernya. Perolehan masih di atas 200-an atau mendekati 300 karena memang cuacanya lagi bagus-bagusnya ya. Walaupun ada sedikit awan tapi tidak menutupi panel, jadi tidak mempengaruhi. MCB ini saya beli murah ya, 40 ribuan. Ini yang murahan, yang hanya bisa menampilkan sekitar 4 atau 5 mode, tapi sudah lumayan. Itu kita bisa atur berapa ampernya. Di sini saya atur 4 ampere ya, atau sekitar 800-an watt. Jadi nanti kalau 800 akan mati. Alhamdulillah ini jam 10:55 kalau nggak salah, ini sudah mode warm ya, atau artinya rice cooker ini sudah matang, nasinya di rice cooker ini sudah matang. Dan seperti ini penampakannya ya. Ayo, saya lupa tadi mau video dari awal. Tapi artinya dengan inverter 1600 watt ini sudah mumpuni ya. Dan kondisi ketika warm ya tidak terdeteksi di sini ya. Karena memang seperti yang saya ceritakan tadi, ini kalau di bawah 1 ampere tidak bisa ngedetek, dan mode warm paling hanya sekitar 100 watt. Begitulah ya, uji coba saya lakukan untuk mengetahui kemampuan inverter ini. Artinya sudah cukuplah inverter 1600 watt ini untuk memenuhi kebutuhan saya atau kebutuhan di rumah saya ya. Dan ini nanti akan saya coba lihat kira-kira panel itu bisa menghasilkan berapa watt maksimalnya ya, karena total panel saya kan hanya 460 watt. Oh ya, suhu itu saya ambil dari sini ya, dari bodinya inverter. Suhu tadi terlihat berapa tadi, 36 apa berapa itu. Dan ini hari ini cerah sekali, kita mendapatkan di atas 300, dan ini baru sekali ini ya saya lihat mendapatkan segini setelah update atau tambah panel itu 360-an malahan ya. Ini menurut saya ya menggembirakan sekali ya dengan panel seperti itu, dengan SCC PWM. Alhamdulillah ini malah lebih dari 376 ya. Oke teman-teman, begitulah kondisi PLTS saya setelah saya tambah daya, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.